Jangan ucapkan selamat malam. Saya kangen sama kamu. Karena saya mencintai kamu. Karena sudah melakukan sama kamu sebagai wanita. Apa kelebihannya Dewa? Dia nggak bisa kasih kamu apa-apa. Saya bisa kasih kamu rumah, uang, mobil, mau apa kamu? Masa saya teriak? Teriak aja. Biar mereka tahu siapa kamu sebenarnya dan biar mereka tahu kalau kita lagi ngapain di sini. Biar Dewa tahu kalau istrinya selingkuh dengan kakaknya. Mel? Mel? Wak, kamu gak apa-apa? Iya, Mel. Maaf ya, Wak. Maaf, Wak, aku lagi bingung. Nggak apa-apa. Kemana lagi nih si Rita? Udah diangkat mulu dari tadi. Cinta bukan cinta yang berubah ketika terjadi perubahan. Bersama. Sel, Apa? gua mau nanya dong. Kira-kira Rita suka puisi nggak ya? Emangnya kenapa? Lo mau ngasih puisi buat dia? Iya? Nah, iya nih, gue suka banget sama dia. Gue udah buatin puisi buat dia. Lo boleh lagi suka sama dia, tapi lo udah ngadepin bonyoknya belum? Bonyok? Bonyok apaan sih? Ya ampun. Masih hidup juga ya orang cupu kayak lo itu. Bonyok itu bokap nyokap, tahu? Bokap nyokap apa? Ih, dasar Mister Cupu lo ya. Nih, gue kasih tau. Bokap nyokap itu ayah, ibu, mama, papa. Masih nggak ngerti juga? Iya. Gue saran dong, gue bikin puisi nih. Bagus nggak? Nih, dengerin ya. Love is not love, which alter when it's relation, fine or bend, with the remover to remove. Bagus nggak? Emang lo ngerti apa artinya? Kayaknya cuma di sini aja tempat yang aman. Iya, mumpung cowok-cowok lagi pada pergi. Emang Latif ikut? Enggak, kayaknya sih dia lagi dikeluarin bininya. Tadi aku pikir dengan menikah sama Dewa, aku bisa ngelupain semua masa laluku. Tapi ternyata aku salah, Tak. Semuanya jauh dari harapanku. Sekarang kehidupan aku seperti dalam neraka. Duh, Mel, lu pasti nggak nyaman banget ya tinggal di sini. Kamu gak tahu. Setiap saat, Latif selalu berusaha mencari kesempatan untuk deketin aku. Tiba-tiba, dia bisa ada di kamar. Tiba-tiba, dia bisa ada di samping aku. Malah pernah, waktu Dewa di Jakarta, dia pernah maksa aku. Gila itu orang. Pengen gue cekek tau nggak lehernya. Aku gak tahu lagi harus cerita sama siapa, Tar. Aku gak mungkin cerita sama Dewa. Dia pasti marah. Mereka bisa saling bunuh. Mel, udahlah. Yang lu putusin tuh udah bener. Yang penting, Dewa tuh jangan sampai tahu. Aku pengen ngomong sama ayah ibunya. Tapi gak mungkin. Mereka akan tahu masa laluku. Aku sering kali merasa bersalah setiap kali mereka deketin aku. Aku ngerasa udah bohong.
merasa rendah. Aku seringkali merasa seperti pakaian kotor yang diambil dari comberan. Mel, gue tuh juga bingung. Gue juga lagi cari jalan keluar supaya lu tuh bebas dari masalah ini. Yang bikin aku gak nyaman, Latif. Dia kayaknya sama sekali gak takut. Kalaupun keluarganya tahu masalah ini. Mel, pokoknya lu tuh mesti ikutin kemana Dewa pergi. Lu yakinin dia pasti ngerti lah. Tapi ingat, jangan lu cerita sama Dewa tentang kelakuannya si Latif itu. Aduh, ntar tuh urusannya bisa ruwet. Repot tau nggak? Bener kan? Tidak usah ngomong sama Dewa tentang hubungan kita. Rahasia aja. Yang penting saya puas, kamu puas, dan Dewa juga puas. Sebenarnya kamu nggak usah ikut Dewa kesana kesini. Dewa itu kan kerjaannya dokter. Mendingan kamu tinggal di rumah. Kan ada saya. Dan terus terang, siapa yang bisa memuaskan kamu? Saya atau Dewa? Kamu jangan pernah coba-coba deketin saya lagi. Atau saya nggak akan maafin kamu. Kamu lupa ya, siapa yang deketin saya dulu? Dan siapa yang senyum-senyum untuk tidur sama kamu? Bukan saya kan? Tapi kamu. Semuanya udah selesai, Latif. Selesai apanya? Kamu enak aja. Deketin orang, kamu tinggalin. Saya bukan orang yang seperti itu. Kamu yang memulai semua ini. Dan kamu yang mengakhiri ini semua. Jangan pernah mimpi, Amel. Ya, halo Tante Ros. Apa kabar? Latif, kamu gila apa? Tahu nggak sekarang jam berapa? Bisnis tante belum buka jam segini. Biasanya kalau pelanggan setia itu dapat bonus. Apalagi kalau saya punya informasi tentang Amelia dan Tari. Apa? Latif, saya nggak suka ya diajak bercanda jam segini. Dalam beberapa hari ini saya akan kasih kabar ke Tante. Oke? Kenapa nggak sekarang? Pokoknya yang pasti, kalau saya bisa mendapatkan mereka berdua, mereka akan menyesal karena pernah menentang saya. Latif, kasih tahu di mana mereka sekarang berada. Dan Tante akan menyuruh para bodyguard Tante untuk membuat perhitungan habis-habisan sama mereka. Ya udah, kalau begitu kita bikin perhitungan habis-habisan saja sama mereka. Oke? Nanti saya kabarin lagi. Oke. Lo lagi mikirin apa sih? Enggak, gua nggak mikirin apa-apa. Kok kayak ada pikiran gitu? Enggak, gua nggak mikirin apa-apa kok. Lo lagi mikirin puisi ya? Enggak juga. Kapan-kapan kita jalan yuk. Semalam Rita HP-nya gua telepon kok nggak aktif ya? Lo tahu nggak dia di mana? Nggak tahu. Kok Rita terus yang dipikirin? Emangnya lo nggak pernah mikirin gue ya? Pernah sih. Oh iya? Masa sih? Gua mikirin lo kayak bunga matahari. Tapi kadang-kadang juga kayak padi yang semakin berisi semakin merunduk. Lo nggak bareng Rita? Sama? Lupa mulu. Love me, say that you love me. Selamat siang Om Papa. Selamat siang Mama Tante. Ada si kurus. Ngapain kamu di sini?
Apa-apaan lagi nih? Om Papa, ini kan guguknya gadis, ya kan? Barangan aja kamu ngomong. Dia bukan anjing, tahu nggak? Ya, Om Papa gimana sih? Kan ini anjing yang kemarin kan? Jadi mesti dijagain karena dia itu kena penyakit rabies. Jadi kalau nggak dijagain, dia bakal ngegangguin orang, terutama cewek. Om, Tante, kayaknya Tika pulang aja ya. Jangan takut Tika, nggak usah diladenin. Anak Om tuh sebenarnya nggak apa-apa. Yang gila ini justru si gendut ini. Om Papa gimana sih? Gadis kan udah berusaha. Gadis mau deh berusaha mau nurunin 50 kilo kek, 40 kilo kek. Tapi gadis nggak mau dipisahin sama Dodo. Gadis kan cinta banget sama Dodo, ya kan, Dok? Tapi kamu gagal kan nurunin berat? Aduh, Om Papa bukannya gagal. Tapi kan semuanya pakai proses. Pokoknya saya udah anggap gagal. Sekarang Dodo udah punya jodoh yang lebih bagus. Secara bebet, bibit, dan bobot. Pak, Dodo kan cuma cintanya sama gadis doang, Pak. Jangan ngomong begitu depan calon istri kamu. Pak, lagian tuh lihat dia mah kurus banget, nggak kayak gadis. Dodo kan sukanya cewek-cewek kayak gadis, Pak. Dia apaan nggak seksi? Gadis kan seksi gadis ya. Oh, apaan kayak gitu tuh? Saya bilang enggak, ya enggak. Coba tuh pandang deh calon istri kamu ini bawa sama mama. Mel, coba. Kamu suka nggak gaun ini? Makasih ya. Tapi sebelum kamu pergi ke Jakarta, kamu harus ajarin aku ini supaya aku bisa jaga diri. Ya, buat. Terima kasih. Dikit lagi. Tinggal pakai tenaga kurang. Yuk. Sekarang power. Ya. Konsentrasi. Wah, hebat banget, Mel. Banyak kemajuannya ya. Waduh, cucu, mantep. Mbak, terus berapa lah Mbak? Orang baru juga latihan, masa sih langsung bisa? Nggak mungkin kan? Ya kalau kamu rajin ngelatih dia, pasti dia pinter. Ya sama aja, kayak bikin anak, ya kan? Lama-lama dibikin, akhirnya jadi. Makanya kamu jangan keseringan latihan pisau terus. Latihan yang satu itu loh, yang bikin, akhirnya jadi. Tapi kamu ingat, jangan sampai keduluan orang, ntar nyesel lo. Iya ya. Mbak juga mulai sekarang harus makan makanan bergizi. Kan buat si kecil juga kan? Jangan lupa minum vitamin, minum susu, jaga kesehatan, jaga kondisi. Jaga diri lah. Aduh, saya seperti dimanjain sekali loh. Kenapa sih lo? Lemes gitu? Lesu? Lagi bete ya? Kenapa sih? Lu tuh marah sama gue? Iya? Enggak, gue bete aja sama bokap nyokap gue. Ya udah. Kalau gitu lu nggak usah pulang ke rumah. Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Mau jalan kemana? Ya jalan kemana-mana aja. Gue paling nggak suka kalau pergi nggak ada tujuan. Lo inget nggak? Lo masih punya janji sama Om Binyu. Emangnya dia nelfon lo lagi? Ya enggak sih, gue yang nelfon. Gue bilang aja, lu malu kesana terus. Idih, lo kok ngomong gitu? Bikin gue malu aja. Gue mesti ngomong apa dong? Ya ngomong apa kek? Lo kan paling jago kalau ngomong. Ya udah. Gimana kalau sekarang kita ke rumahnya Om Binyu? Dia pasti seneng banget, Rit. Emangnya dia nggak apa-apa kalau kita ke sana? Ya enggak lah. Tapi kan yang kenal sama dia kan lo doang. Gue kan enggak. Ya udah deh, lu pulang aja sendiri. Yaudah, dah. Tunggu dong.
deh, Rit. Cobain deh. Enak. Ayo. Nggak usah deh Om, makasih. Enggak apa-apa kok, enak deh. Aku nggak pernah minuman kayak gini Oh, Om. enggak apa-apa deh, Rit. Nah deh, cobain deh. Enak. Nggak. Enak deh. Tuh, lihat tuh. Sel aja minum. Ya, cobain. Sel, pulang yuk Sel. Udah Enak malam deh, nih. Rit. Kamu cobain deh ini. Ya. Tuh, caranya enak. Ya. Coba lah, Rit. Kamu cobain. Dikit aja. Ya. Om, nanti saya bisa dimarahin sama papa mama saya. Enggak apa-apa. Ya, yuk. Om, makasih Om. Makasih ya. Coba deh, nih. Rit, masa lo mau minum cucu mulu sih, Rit? Lo tuh udah gede, bukan anak kecil lagi. Anak mami toh. Sudahlah, kalau memang Rita nggak mau minum, jangan kita paksa. Nanti kalau ketahuan orang tuanya, kita semua lagi dimarahin. Kamu anak mami toh. Enggak, Tante. Papa mamaku juga nggak pernah peduli sama aku. Aduh, masa sih anak yang semanis dan secantik kamu ditelantarkan orang tua? Keterlaluan. Gini aja deh, kamu kan sekarang sudah tahu kemana harus pergi kalau kamu lagi pergi. Pokoknya rumah dan pintu rumah Tante Ros selalu terbuka 24 jam penuh untuk kamu. Dan juga untuk Sheila dan semuanya yang lain. Gimana? Enak? Enak, Om. Makasih ya, Tante. Tegukan pertama membuat kenangan yang tidak pernah akan terlupakan. Gimana sayang? Kalau gitu, Kamu lagi ngapain, Mel? Periksa-periksa aja buat keamanan. Sini. Ada-ada aja kamu. Emangnya di hutan, pakai nggak aman-aman segala. Ya, namanya juga kan aku sendirian selama kamu di Jakarta. Kenapa? Takut maling ya? Tawa lagi. Kamu gimana sih? Jangan jadi paranoid gitu dong. Wah, gimana kalau jendela ini kita tutup mati aja? Supaya nggak bisa dibuka-buka lagi, Wak. Ya? Mel. Gak ada ventilasinya dong? Habis kalau nggak ditutup mati, aku merasa nggak aman. Kita tutup mati aja deh. Nanti kalau kamu udah balik dari Jakarta, kita buka lagi. Iya, terserah kamu ya. Lo Sel dari tadi minum mulu. Enak sih kalau minum apalagi lagi sembuh kayak kemarin. Rita, kamu kan masih di bawah umur, belum boleh minum bir terlalu banyak. Iya Om, tapi yang kemarin tuh enak. Kita boleh minta lagi nggak Om? Kalau kamu mau coba lagi, ini ada yang lebih asik dari kemarin. Boleh Om, dikit aja. Masya Om. Jangan banyak-banyak, nanti kamu mabok. Om, boleh minta lagi nggak Om? Sudah, nanti kamu mabok. Tante dan Om sih nggak keberatan kamu nambah minum. Tapi kamu tanggung sendiri loh akibatnya. Kasih Om. Jangan buru-buru minumnya. Nanti kan kalau cepet habis bisa minta lagi sama ombinya Tante. Sel, kayaknya bibir Ominyo seksi juga ya. Kamu coba lagi nih. Lu tuh nggak bisa bilang bibir Ominyo seksi. Kalau lu sendiri tuh belum pernah kiss Ominyo tahu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ini lo buka dulu dong. Jangan garang cupu gitu lah. Cepetan. Biar seksi. Sini gue lepak. Ya udah. Ominyo
malam ini kita mesti kabur. Kamu tuh mau kemana sayang? Hah? Di sini kan sudah enak. Kan kamu sendiri yang minta ke sini. Hah? Kita tuh sudah nggak perlu nyewa hotel lagi loh. Hah? Apalagi yang punya rumah juga orangnya baik. Dia kasih kamar buat kita. Yang paling nggak kita pakailah 2-3 malam lagi. Hitung-hitung kita latihan lah buat pengantin baru. Beda? Nyamannya sih iya, tapi amannya tuh enggak. Ya. Sebetulnya yang kamu takutkan tuh apa sih? Hah? Nggak mungkin lah Tante Ros tuh tahu kalau kita tuh ada di sini ya. Di sini kan jauh dari Jakarta. Kita udah aman di sini ya. Kamu nggak usah takut. Iya, nggak bakalan tahu kalau nggak ada yang ngasih tahu. Memangnya ada yang ngasih tahu kalau kita di sini? Hah? Ada yang ngeliat kita berdua? Hah? Nggak ada kan? Iya, si Latif yang ngasih tahu Tante Ros. Dia nelfon Tante Ros. Latif kakaknya Dewa itu? Iya. Hah? Nggak mungkin lah Latif kalau ngasih tahu kalau kita ada di sini. Dia itu kan kakaknya Dewa. Masa mau ngasih tahu sih? Emangnya dia nggak bisa jadi temannya Tante Ros? Udah deh cerewet. Pokoknya kita harus beres-beres. Malam ini kita pergi. Tapi jangan bilang-bilang orang rumah. Jadi, maksud kamu kita mesti kabur-kabur lagi? Bapak cinta nggak sih sama saya? Ya cinta dong sayang. Kamu ini bagaimana sih? Kalau nggak cinta ngapain ya saya susah-susah ngelindungin kamu, ha? Hah? Kamu masa nggak lihat sih selama ini perasaan saya bagaimana sama kamu? Hah? Jadi, kamu terima dong lamaran saya, ha? Kalau gitu, Apa sih? Kamu belum mandi ya? Udah. Rasa. Kita jadi kabur sekarang nih. Luar biasa, Sela. Kamu mengerti yang Om mau. Buat kamu? Thanks ya, Om. Om, Stella tuh nggak mau ngecewain Om. Kamu cari yang lebih bagus lagi ya? Nanti Om tambah. Oke, sip deh, Om. Bangun nih. Kita sore nih, Rit. Ya udah, kalau misal lo nggak bangun juga, aku bisa bangun sendiri. Rita. Ya. Rita, bangun dong. Ya udah, ngantuknya diterusin di rumah aja ya. Ayo dong. Emangnya di mana sih? Aduh, sekarang tuh kita lagi ada di kamarnya Om Binyo. Kok bisa sih? Ya bisa lah. Orang tadi lu mabuk kayak gitu. Lagian daripada kita panas-panasan di luar, yang mendingan kita di dalam kamar deh. Sejuk, dingin, adem lagi. Gitu. Sekarang jam berapa sih, Sel? Ya udah sore lah, Rit. Om Binyonya mana sekarang? Om Binyonya udah balik ke kantor. Dia nggak enak, mesti bangunin lo. Ya udah, dia bilang gue mesti jagain lo. Gimana? Banget kan. Kenapa sih lo tuh selalu nanya kayak gitu mulu? Bener, gue tuh nggak bohong. Orang lo ciuman bibir kok sama Om Binyo. Nggak mungkin Sel, gue kayak gitu. Ih, ngapain sih gue bohong? Orang lo nyosor duluan. Dia aja bilang, bibir Om Binyo seksi ya. Bener kok. Tadi Tante Ros dengar sendiri lo kamu ngomong begitu. Tante. Iya, masa Tante bohong sih? Memangnya kamu nggak ingat? Enggak, Tante. Nggak mungkin aku ngomong kayak gitu. Dan kamu juga nggak ingat waktu kamu cium Om Binyo? Hah? Aku nyium Om Binyo? Nggak mungkin Tante. Beneran, kamu tadi cium Om Binyo. Tante sendiri sampai kaget tadi ngeliatnya.
Sel? Kok lo nggak ngomong sama gue? Aduh, gimana gue mau ngasih tau lo? Lo sendiri mabuk kayak gitu. Udah, jangan ribut. Lagi pula nggak apa-apa kok. Om Binyonya nggak marah kok sama kamu. Tadi itu kan kamu itu mabok. Dan kalau mabok, nggak dosa kok kalau cium-cium. Sorry ya, lain kali gue kasih tahu lu deh. Ya. Udah sore nih. Kalian pada lapar nggak? Kalau Sela sih lapar tante, tapi nggak tahu deh Rita. Aduh, maaf tante. Kayaknya aku pulang aja ya. Udah sore tante. Ntar dimarahin papa mama lagi. Udah jam 6 sore nih. Aku pulang aja ya. Sorry ya Sel, gue balik aja ya. Mel, pokoknya malam ini gue mesti kabur. Lu juga ya, cepetan kabur ya. Kayaknya kalau untuk beberapa hari ini aku aman deh. Mudah-mudahan tadi Latif cuma gertak doang. Ya udah deh, pokoknya lu mesti tetap hati-hati. Mel, sorry ya. Gue pikir tadinya gue bisa nemenin lu untuk beberapa hari, tapi taunya gue malah kabur lagi. Nggak apa-apa kok. Soalnya aku yang harusnya minta maaf. Kamu jadi terlibat jauh. Payas juga. Udahlah, nggak apa-apa. Yaudah, lo jaga diri baik-baik ya. Kenapa sih? Kamu udah kangen deh sama Payas ya? Iya, apaan sih? Yaudah. Pokoknya telepon gue kapan aja. Gue pasti bantuin lo, oke? Oke. Yuk. Dewa, kamu tahu nggak kalau saya nggak mau kehilangan Latif. Emang sih banyak orang bilang, Wak, kalau anak itu adalah harta, Wak. Tapi kalau dipikir-pikir, ngapain ya kita punya banyak harta, tapi si Latif nggak betah di rumah. Maksud Mbak apa sih? Gini. Karena saya itu sangat mencintai Latif, Wak. Terus saya juga tahu saya menikahi dia karena saya bisa ngebahagiain Latif. Tapi Wak, sekarang gara-gara anak yang saya kandung ini saya bakalan kehilangan semua. Saya bakalan kehilangan kebahagiaan, Wak. Justru sebaliknya. Kalau menurut saya, Latif pasti seneng. Apalagi itu anak sendiri. Ya, mungkin waktu pertama kali saya menikah sama dia, mungkin saya yakin, Wak, kalau saya bakalan terus hidup sama Latif. Jalan-jalan, nonton. Tapi kan kamu tahu sendiri kan, Wak, apa yang kejadian setelah malam pengantin saya. Dia ninggalin saya, dia kabur. Semua kacau gara-gara itu doang. Dasar tuh si Latif tuh. Kakak kamu tuh. Makanya, sekarang saya mau minta tolong sama kamu. Kamu harus tolongin saya, Wak. Kamu tahu saya mau ngapain? Apa? Saya mau aborsi. Wah, enggak. Kalau itu saya nggak bisa. Saya nggak bisa lakukan itu. Udah ya, Mbak ya? Mama, taruh dulu dong. Kan curhatnya belum selesai. Ya emang sih, Wak. Saya tahu semua orang pasti nggak setuju dengan rencana ini. Tapi gimana dong, Wak? Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita kan harus mengorbankan sesuatu kan, Wak? Mbak. Apa? Udah ya, Mbak ya? Mbak tenang aja ya. Mbak istirahat ya. Ya, Dewa. Emang nih anak sialan. Sel, kok gue bisa nyium Om Binyo ya? Yalanya mabok kayak gitu. Tapi kok gue bisa nggak inget apa-apa gitu loh. Ya untungnya aja lo bilang sama gue. Rita, orang mabok itu ya kayak gitu, nggak inget apa-apa. Sebelumnya lo belum pernah mabok kan? Tapi saat mabok pasti lo fun banget kan?
Sel. Tapi gue cuma nyium Om Binyo aja kan, nggak yang aneh-aneh gitu kan. Maksud lo? Ya maksud gue cuma nyium dia di bibir aja, nggak lebih kan, nggak yang aneh-aneh gitu. Maksud lo apa sih? Gue nggak ngerti. Kalau ngomong yang jelas dong. Ya gitu. Gitu gimana? Gimana ya? Soalnya kemarin pas ke kamar mandi, gue ngeliat di itu. Itu apa? Aduh, jadi nggak usah, ya nggak usah. Mungkin gue mau dapet kali ya moment. Tunggu, Yuk, tunggu. mandi yuk, udah yuk. Ya, Bu. Tadi minta maaf. Buru-buru pulang nggak sempet pamit sama ayah sama ibu. Nggak masalah. Orang Jakarta di mana-mana nggak ada yang nggak sibuk. Iya, soalnya dia tadi dapat telepon dari keluarganya harus pulang buru-buru. Ya, masalah kerjaan ya. Ayah bisa paham kok. Juga dia, nggak usah sungkan lagi kalau mau nginap di sini lain waktu ya. Makasih ya, Bu. Mel, kesini Mel. Beritanya bagus nih. Latif. Permisi, Bu. Ya. Setelah sekian lama kasus Tante Ros diselidiki, akhirnya keputusan diambil oleh majelis hakim yang memvonis bebas semua tuduhan kepada Tante Ros. Semua bukti-bukti yang ditunjukkan untuk memberatkan hukuman sampai waktu yang ditentukan belum terkumpul. Tante Ros yang dituduh mempunyai bisnis pelacuran yang melibatkan para remaja di bawah umur tidak bersedia mengomentari keputusan tersebut. Wah, ini dia nih berita yang bikin suami-suami orang rusak. Saya permisi. Ngapain pergi? Apa ngerasa terganggu? Apa karena ada saya di sini? Yaudah deh kalau gitu saya pergi. Saya permisi. Yang, kamu mau beliin aku martabak nggak? Aku lagi pengen makan martabak nih. Tapi nggak pengen yang manis, aku pengen yang telur. Kayaknya aku nyidam martabak deh. Kenapa enggak? Makasih ya. Aduh, jangan sekarang, Ros. Kenapa sih, Lati? Saya kan harus pergi. Iya, tapi kan saya pengen. Sayang, aku pengen ngomongin tentang anak kita. Saya pengen ngegugurin anak kita. Ya alasannya itu karena aku nggak pengen kehilangan kamu lagi, Latif. Aku sangat mencintai kamu, Latif. Kamu nih kenapa sih? Udah deh, mendingan kamu jangan gugurin. Kamu punya anak aja nggak apa-apa kok. Ya, kamu tahu kan kenapa alasannya saya mau menikah sama kamu? Pertama, karena saya melihat kamu langsung jatuh cinta. Suka banget. Kamu khawatir sama saya. Aku ini benar-benar mencintai kamu. Udah deh, mendingan kamu punya anak aja. Beneran? Iya sih, kalau kamu nggak cinta, kamu nggak akan kembali. Iya kan? Dan kamu tahu nggak, Latif? Selama ini, selama kamu pergi, saya selalu berjanji di dalam hati kalau saya akan menghancurkan semua orang yang akan menghalangi tentang hubungan kita berdua. Ya udah, aku nggak akan pergi, tapi kamu punya anak aja ya. Alah, dari dulu kamu juga bilangnya gitu, kamu nggak akan pergi-pergi. Ternyata kamu ninggalin aku. Di malam pertama lagi kamu ninggalin aku. Emangnya enak? Bikin pusing kepala. Hidup aku hancur tau gak gara-gara kamu. Sekarang, kalau kamu janjinya nggak akan ninggalin aku lagi, apa? Apa yang bakalan aku dapetin dari kamu? Wak, kamu tahu nggak?
Tante Ros bebas. Hah? Bebas? Terus kelanjutannya gimana? Aku nggak tahu, Wak. Mungkin dia nggak akan ngejar aku lagi. Tapi Tante Ros itu bukan orang yang pemaaf. Ya udah. Untuk sementara ini, kamu jaga diri dulu. Sekarang saya cari rumah kontrakan secepatnya. Ya? Kamu nggak usah banyak pikiran. Aku udah nggak tahu daerah mana lagi yang aman, Wak. Kayaknya semua daerah udah nggak aman buat kita. Aku sayang kamu, Latif. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Sakit ya. Wak, nanti gue telepon lagi ya. Mel, Amel. Sakit ya. Sakit. Oh, aku sayang kok. Latif. Masih kuat. Hah? Bu, Latif. Latif. Kamu sih Mel mau ngambil Latif dari aku. Pokoknya nggak akan ada orang yang bisa ngambil Latif. Latif, bangun Latif. Mati deh gue. Kita juga dapat foto yang sama, Om. Nih. Kamu sudah duga. Kamu pasti punya juga. Kenapa ya, Om? Dengan foto-foto ini? Kamu masih belum bisa kasih pendapat. Iya, tapi buat apa foto-foto kayak gini? Om belum tahu. Sama sekali Om belum tahu. Gak ada yang telepon Om. Gak ada yang teror Om. Gak ada yang minta uang sama Om. Om belum tahu sama sekali. Iya, Om. Tapi buat apa foto-foto ini? Apa maksudnya? Kalau buat dia kan cuma iseng, Om. Tapi kalau sampai foto-foto ini ketahuan sama papa mama saya, aduh, Om, bisa berabe. Loh, kenapa? Kamu takut ya sama Om kamu sendiri? Bukan itu, Om, maksud saya. Ah, kamu kan sudah Om anggap sebagai anak Om sendiri. Gimana kalau kamu urusin Om?